Part ke-14. Peovenia, kamu boleh pergi, tapi jangan bawa mobilku, Nei. Mas Arman terus berteriak dari belakang. Tapi itu sama sekali tidak membuatku takut atau berubah pikiran. Saat sudah sampai di dalam mobil, aku menurunkan kaca agar mereka bisa mendengar suaraku. Mas, mobil ini dibeli oleh Abu dan Umi, ayah dan ibuku. Bukan ibu kamu. Jadi ini mobilku, bukan mobil kamu ataupun ibu kamu. Jadi jangan melarangku. Setelah mengatakan itu, aku langsung menginjak pedal gas. Tidak aku pedulikan lagi umpatan demi umpatan mereka. Aku tahu Mas Arman sangat menyayangi mobil ini. Buktinya dia merawatnya dengan baik. Begitu juga dengan Ibu dan Lela. Mereka sangat bangga melihat anaknya sudah memiliki mobil pribadi sendiri. Bahkan mereka selalu mengajak ke sana kemari saat pertama kali mobil ini dibeli. Aku ingat dulu, ketika ada acara ngunduh mantu tetangga. Kami semua pergi satu mobil dengan Ibu dan juga Lela. Tetapi Ibu dengan kuat menarik tanganku menyuruhku untuk duduk di belakang. Karena dia yang akan duduk di samping Mas Arman. Tapi, bagiku itu bukan masalah. Hanya saja, aku tidak habis pikir dengan sikapnya itu. Seakan-akan aku hanyalah orang asing yang meminta tumpangan. Berkali-kali ku kecup-cup kepala Daffa yang masih tertidur. Setelah sampai di daerah perkotaan, aku segera mencari ATM terdekat. Setelah memarkirkan mobil, aku mengambil ATM yang berada di dalam dompet. Kemudian turun sambil tetap menggendong Daffa. Tujuanku sekarang adalah mentransfer semua uang yang berada di dalam buku tabungan yang telah diambil Mas Arman. Aku mempunyai buku tabungan satu lagi. Dan aku rasa cukup aman jika aku menyimpan semua uangku di sana. Aku hanya takut jika Mas Arman termakan hasutan ibu lagi untuk mengambil uangku. Lagi pula, ini uangku. Uang jerih payahnya selama ini. Tidak mungkin aku dengan sukarela memberikan semuanya pada mereka. Lain halnya jika ibu memperlakukan aku dengan baik. Menganggap aku menantunya, maka aku akan berpikir dua kali untuk pergi dari rumah. Sebenarnya Mas Arman adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Hanya saja hasutan dari ibu dan Lela lah yang membuat Mas Arman berubah. Aku memilihnya dulu juga karena mengingat akan sikap baik dan sopannya. Dulu dia sering cerita kalau dia sangat menyayangi ibu dan adik perempuannya. Dia bekerja keras menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Dari sanalah aku menjadi kagum pada sikapnya Mas Arman. Aku pikir jika seorang laki-laki bisa sangat mencintai ibunya, dia pasti menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi ternyata aku salah, dan aku salah besar. Ibu seakan cemburu dengan perhatian yang diberikan oleh Mas Arman kepada kami. Dia marah karena jatah belanjanya berkurang. Karena Mas Arman dulu memberikan gajinya padaku. Tapi semenjak aku melahirkan dan memilih tinggal di rumah Abi dan Umi, Mas Arman menjadi berubah. Jika menaruh curiga itu tidak dosa, maka aku selalu menaruh curiga pada ibu dan Lela yang sudah mempengaruhinya Mas Arman. Daffa berkali-kali menggeliat karena mungkin suara ribut. Saat ini aku sedang mengantri di ATM. Seharusnya tidak akan selama ini jika saja ATM satu lagi tidak rusak. Sabar ya, nak. Sebentar lagi. Aku berusaha menggoyangkan badan agar Daffa tidak menangis. Tapi karena suara yang berisik, malah membuat Daffa semakin menangis. Tidak mungkin juga aku menyusui di sini. Tapi jika aku keluar dari antrian, maka aku harus mengantri lagi dari belakang. Padahal hanya tinggal satu orang lagi di depanku. Diemin dulu, mbak anaknya. Kasihan. Celutuk ibu-ibu di belakang. Ya, nyusuin dulu. Sahut yang lainnya. Akhirnya aku pun keluar dari antrian, memilih bangku panjang untuk menyusui Daffa yang menangis. Tetapi entah mengapa Daffa masih saja menangis kencang. Dia bahkan menolak untuk dikasih ASI. Ya Allah! Lirihku panik. Coba saya tes gendong. Tawar seorang laki-laki yang kutafsir umurnya sama seperti Mas Arman. Aku menatapnya bingung, tidak langsung memberikan Daffa. Takutnya malah nanti diculik.
Saya orang baik-baik kok. Bukan penjahat apalagi penculik bayi. Ucapnya seakan tahu isi hatiku. Akhirnya dengan berat aku menyerahkan Daffa padanya. Dia mengambil alih Daffa, kemudian menggendongnya dengan telaten. Dia membuka jaket Daffa, kemudian memberikannya padaku. Pelan-pelan tangis Daffa mulai reda. Aku tersenyum melihat cara laki-laki itu mendiamkan Daffa. Dia berbicara pada Daffa, menunjukkan burung di atas langit. Awan yang berwarna putih. Juga mengatakan ada pelangi, padahal matahari sedang terik-teriknya. Ah, Mas Arman, andai kamu yang menggendong Daffa. Andai kamu bisa menyayangiku dan Daffa. Kamu nyusuin dulu, ini dia udah anteng kok. Ucapnya sambil menyerahkan Daffa padaku. Dengan cepat aku mengambil alih Daffa dan menyusuinya. Alhamdulillah, akhirnya kamu diam, nak. Terima kasih. Kata-kataku terputus karena baru menyadari jika laki-laki tadi sudah tidak ada di depanku. Apa dia sudah pergi ya? Padahal aku belum mengucapkan terima kasih padanya. Setelah selesai menyusui, aku segera masuk lagi ke dalam ruang ATM. Untungnya sekarang tidak ada lagi antrian. Aku bisa dengan cepat melakukan transaksi. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya aku mengucap rasa syukur karena seakan Allah mempermudah jalanku. Aku kembali lagi ke mobil. Saat ini aku tidak mungkin pulang ke rumah Abi dan Umi. Aku takut mereka akan kecewa dengan sikapku yang lari dari masalah. Abi dan Umi pasti akan marah jika aku pergi dari rumah tanpa izin dari Mas Arman. Karena kata ini, bagaimanapun masalahnya. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. Tapi aku belum bisa sealim itu. Aku takut tidak bisa menahan amarah yang sedang memuncak. Sebaiknya aku tidur di hotel malam ini. Selain untuk menenangkan pikiran, aku juga bisa mengajak Daffa bermain. Terima kasih. Ucapku pada karyawan hotel yang sudah mengantarkan aku sampai di depan kamar. Sama-sama, Ibu. Kalau butuh apa-apa, hubungi kami saja. Balasnya sambil sedikit menunduk. Yei, kita udah sampai. Daffa suka nggak? Ucapku pada Daffa yang masih berada dalam gendongan. Aku melepaskan gendongan dan menaruh Daffa di atas tempat tidur. Akhirnya, pikiranku jadi sedikit lebih tenang sekarang. Dert, baru saja aku memejamkan mata, ponselku kembali berdering. Dari tadi Mas Arman tidak henti-hentinya menelpon. Aku mengambil ponsel dengan malas dari dalam saku gamis yang aku kenakan. Nomor tidak dikenal. Akhirnya aku memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut. Assalamualaikum. Ucapku lirih. Waalaikumsalam. Jawab suara di seberang. Maaf, Bu Nea. Sudah beberapa hari kami menunggu kedatangan Ibu di perusahaan kami. Tapi tidak ada kabar apa-apa. Makanya saya memutuskan untuk menghubungi lagi. Jelas seseorang itu. Dek, aku baru ingat jika ternyata ini nomor Pak Wira. Yang dari penerbit. Kemarin aku lupa jika sudah membuat janji dengannya. Karena novelnya tidak aku perbolehkan dikirim ke alamat rumah. Maafkan saya, Pak Wira. Saya lupa, karena kemarin-kemarin itu saya lagi ada acara keluarga. Jawabku berbohong. Tidak mungkin jika aku mengatakan jika aku bertengkar dengan suami dan mertua. Tidak apa-apa, Bu Nea. Gimana kalau sekarang saja kita ketemunya? Kebetulan saya lagi ada di salah satu hotel Dekar dengan alamat Bu Nea. Ajak Pak Wira. Boleh, Pak. Kalau boleh tahu sekarang Pak Wira sedang berada di hotel mana? Tanyaku balik. Saya di Hotel Geraha Buana. Itu hotel yang sama denganku. Berarti aku satu hotel dengan Pak Wira. Aku bersyukur, itu berarti aku bisa dengan mudah bertemu dengannya di cafe hotel ini. Kebetulan, saya juga sedang berada di Hotel Geraha Buana. Pak, bagaimana jika kita ketemunya di cafe hotel saja? Oke, saya tunggu ya. Setelah mengakhiri panggilan, aku langsung bersiap-siap. Kembali aku menggendong Daffa. Kemudian turun ke lantai 2,
di mana cafe hotel ini berada. Doakan, Mama ya sayang. Semoga dimudahkan rezeki oleh Gusti Allah. Gumamku sambil terus mengecup kepala Dava. Saat sudah sampai di dalam cafe, aku segera memilih kursi yang dekat dengan jendela. Tidak lupa aku menelpon Pak Wira. Halo, ini saya sudah di cafe. Anda pakai baju warna apa? Tanya Pak Wira. Sebelum menjawab, pandanganku langsung tertuju pada pintu cafe. Melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan panggilan telepon. Dia